Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali di ibadah kita. Nah, hari ini Kakak Fania akan memimpin adik di ibadah kita hari ini di minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang dimana kita akan membawakan tema bekerja untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Kristen, kita tetap harus bekerja untuk Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan, telah memberikan kita udara yang segar, terus memberikan papa mama serta kakak adik yang ada di sekitar kita seperti saat hari ini. Nah, meskipun kita tetap beribadah di rumah saja, adik-adik tetap harus bersukacita dan tetap senantiasa bersyukur ya. Nah, sekarang marilah kita mulai ibadah kita. Yuk kita siapkan diri kita persiapkan pakaian kita yang rapi, kita juga mempersiapkan Alkitab kita, dan juga mempersiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membangkitkan semangat kita. Sambil dengan bersukacita, kita nyanyikan pujian pertama kita, segala puji syukur. Nah, adik-adik, tahukah kamu bahwa kasih Tuhan itu lebih mulia daripada segalanya? Karena seluruh keperluan adik dipenuhi olehnya. Nah, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur sama apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, sambil mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, marilah kita kembali memuji Tuhan sambil menyanyikan pujian kita, Allah itu baik. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah dengan tenang menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan sambil kita nyanyikan pujian kita, Jika Jiwaku Berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyampaikan doa syafaat kita ke Kak Fania yang memimpin, dan adik-adik boleh mengikuti dalam hati. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mulai dari membangunkan kami dari pagi hari hingga saat ini Tuhan, kami sedang mengikuti ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami yang ada di sini serta saudara-saudara kami di sini Tuhan, untuk tetap supaya selalu sehat selalu Tuhan. Meskipun kami tetap harus di rumah, kami melakukan aktivitas kami di rumah, berkatilah kami supaya kami dapat dibimbing dengan baik Tuhan. Kami berkati juga Tuhan kedua orang tua kami yang mungkin bekerja Tuhan untuk mengurus dan membimbing kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan orang tua di tengah-tengah kami Tuhan, yang terus membimbing kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami ini juga dapat memberikan yang terbaik, baik untuk kami terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang masih ada banyak kejadian-kejadian yang menerpa pada kami, seperti di musim pandemi ini kami tetap harus masih di rumah, kemudian ada banjir juga, kemudian ada bencana alam juga Tuhan yang terjadi pada kami, terutama yang baru-baru saja terjadi Tuhan di Masamba. Kami ingin mendoakan Tuhan supaya Engkau melindungi Indonesia, Engkau membimbing serta memberkati baik dari pihak-pihak negara, pemerintah maupun tim gugus depan seperti dokter maupun perawat Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup
kami juga hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, baik di rumah kami maupun yang mau tidak mau, seperti kedua orang tua kami mungkin yang harus bekerja di luar. Engkau Maha baik Tuhan, kami ingin Engkau menjamah kami satu persatu Tuhan. Kami sedikit khawatir dan kami bahkan takut, tapi kami yakin dan percaya jika kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan melindungi kami Tuhan, dan kami yakin Engkau akan menjaga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu minggu ini akan menuntun kami supaya kami tidak khawatir, namun hanya berpegang serta taat hanya kepadamu saja. Inilah doa kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita fokus untuk mendengarkan beban hidup kita nyanyikan pujian kita, Bapa ku datang padamu. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-12. Amang Pendeta akan membacakannya kepada kita semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus hadir ke dunia ini, Dia melakukan banyak sekali mujizat, seperti memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan yang sakit, dan membangkitkan yang mati. Setiap orang merasa bahagia bersama dengan Yesus. Bahkan ada di antara orang-orang saat itu yang siap meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya hanya untuk mengikut Yesus. Orang-orang berpikir jika bersama Yesus tidak akan menderita dan hidupnya enak-enak saja. Bisa makan sepuasnya dan kebutuhannya selalu dipenuhi. Tetapi Yesus berfirman bagi orang-orang yang mau mengikutnya. Dia mengatakan, jika ada orang yang mengikutnya, jangan ada yang berpikiran dia hanya diberikan kebahagiaan dunia ini. Seperti makanan, pakaian yang bagus, dan juga kekayaan
yang melimpah. Orang yang mengikut Yesus harus siap memikul salibnya dan mau menyangkal dirinya. Arti dari memikul salib adalah kesiapan menderita, menanggung segala resiko, baik itu ditindas, dihina, bahkan meninggal demi memberitakan nama Yesus. Menyangkal diri berarti rela mementingkan pelayanan Tuhan di atas kepentingan pribadinya sendiri. Yesus tidak mau orang yang suka menangis atau juga yang bersungut-sungut, yang manja dan tidak mandiri. Kesiapan menderita dan kesetiaan melaksanakan firman-Nya adalah syarat untuk mau mengikutnya. Anak-anak kami, apakah kamu mau mengikut Yesus? Apakah kamu mau memberikan hati dan hidupmu bersama dengannya? Memang benar, orang-orang tidak banyak yang mau mengikut Yesus karena dia tahu akan banyak tantangan yang akan dihadapi. Seorang pengikut Yesus rela tidak menerima gaji, rela juga tidak menerima imbalan, uang, atau apapun itu di dalam pelayanannya. Pengikut Yesus juga siap ditugaskan kemanapun dia pergi. Bukan hanya ke kota, tetapi juga dia harus siap pergi melayani ke desa-desa terpencil seperti di daerah perkebunan dan juga di daerah perbukitan. Orang yang bekerja untuk Tuhan rela meninggalkan keluarganya demi pelayanannya pada Tuhan. Ketika seorang pelayan Tuhan tiba di satu daerah pelayanan yang dituju, bisa saja dia akan menjumpai beragam tantangan dari masyarakat setempat. Seperti penolakan, perilaku jahat yang mungkin saja bisa melukainya, yang membuat dia menderita juga. Seorang yang bekerja demi Tuhan, dia tidak boleh mundur atau menyerah dari pelayanannya. Kesetiaannya tidak boleh luntur melakukan pekerjaannya. Dan dia harus tekun meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkannya. Di dalam isi nats khotbah ini Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan adalah terang hidup dan tidak akan meninggalkan kita di dalam kesepian dan kesunyian. Mintalah kepada Tuhan penyertaan-Nya supaya kita terhindar dari segala bahaya, kecelakaan, dan maut. Yesus juga pernah berkata, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kamu kelegaan." Anak-anak kami, percayalah pada perlindungan Tuhan. Mungkin ada di antara kamu mengatakan, "Di mananya Tuhan ini? Di mananya Yesus? Tidak kelihatan kok." Katanya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan. Tetapi tidak ada saya berjumpa dengannya. Ingatlah anak-anak kami, Tuhan Yesus tidak seperti kita manusia. Dia sanggup melindungi kita kapanpun. Dia sanggup mendengar dan memberikan setiap permohonanmu. Pada saat kamu tertidur, Tuhan Yesus menjagamu dan tidak akan membiarkanmu dicelakai oleh
siapapun. Pada saat kamu juga di perjalanan, Roh Tuhan Yesus menuntunmu di dalam keselamatan. Jadi percayalah Tuhan, karena Tuhan itu hadir dimanapun dan kapanpun. Apalagi jika kita mau bekerja bagi Tuhan, kita pasti berbahagia kelak dan kita pasti akan merasakan perlindungannya. Jadilah pekerja Tuhan yang mau memberitakan nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah firman Tuhan kami dengar pada hari Minggu ini. Engkau memberikan kepada setiap pengharapan bagi orang-orang yang mengikut-Mu. Terlebih Tuhan, bagi orang-orang yang mau menjadi pekerja-pekerja. Berkati hidup kami, berkati anak-anak kami ini Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang berhikmat, yang dapat juga Tuhan membahagiakan keluarganya. Ya Tuhan, berikan juga kepada orang tua mereka kesehatan dan panjang umur. Dan juga Engkau Tuhan melihat keadaan kami sekarang ini menghadapi masalah pandemi dari virus corona. Kiranya Tuhan masalah ini dapat berlalu. Kuatkan kami, berikan kepada kami kesehatan. Baik kesehatan tubuh kami, jasmani kami, dan juga terlebih Tuhan rohani kami. Supaya kami Tuhan tidak di dalam keputusasaan, tetapi kami terus di dalam pengharapan kami dan semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kami yakin Tuhan Kau berkati juga para dokter yang bekerja sebagai relawan untuk mendampingi pasien dari virus corona. Kiranya mereka juga Tuhan di dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami juga mendoakan keadaan negara kami ini, berikan Tuhan kedamaian. Supaya kami hidup di dalam kasih-Mu dan jauh dari segala bentuk perpecahan dan pertikaian. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyerahkan sebagian dari diri kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan pujian kita, Betapa Hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dimanapun Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.